Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji bahasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat berangkaikan salam tidak lupanya kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan sejenak jika hari ini, detik ini adalah lembaran terakhir dari hidup kita. Jika napas yang sedang kita hirup saat ini adalah jatah udara yang terakhir diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang akan kita bawa menghadapnya? Hari-hari berlalu begitu cepat. Kemarin kita masih anak-anak, hari ini rambut dan sebagian dari kita mulai memutih, fisik kita mulai melemah, dan tanpa kita sadari antrian menuju kematian terus berjalan. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama kita tinggal di dunia, melainkan tentang berapa berarti kita selama bernyawa. Hidup ini hanya sekali, maka jangan habiskan umur hanya untuk sekedar hidup, tetapi jadikanlah ia bernilai dengan iman dan amal dan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Kita dihadirkan di muka bumi ini bukan hanya untuk tidur, bekerja, menumpuk harta, lalu wafat tanpa meninggalkan amal yang berarti. Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Mari kita renungkan ayat ini dengan hati yang jernih. Allah menciptakan hidup bukan sekedar agar kita lahir, tumbuh, bekerja, lalu meninggal. Hidup adalah ujian. Setiap hari, setiap kesempatan, setiap nikmat yang kita terima adalah bagian dari ujian tersebut. Perhatikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa tujuan hidup adalah untuk melihat siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya, atau bahkan siapa yang paling banyak amalannya. Namun Allah menggunakan kalimat ahsanu amala yang berarti yaitu siapa yang paling banyak amal baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, coba kita renungkan perumpamaan sederhana ini. Kehidupan kita di dunia tak ubahnya seperti seorang musafir yang sedang singgah di wapon rindang untuk berteduh. Begitu angin sejuk hilang, dia harus bangkit dan melanjutkan perjalanannya yang sangat panjang. Dunia ini hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah rumah kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita mungkin menghiasi tempat singgah yang sementara ini dengan begitu megah, sementara rumah abadi kita di akhirat terlantar, gelap, tanpa pondasi amal yang kita miliki. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, jika malam ini malaikat maut mengetuk pintu rumahku, warisan kebaikan apa yang sudah aku tinggalkan untuk dunia ini? Apakah kepergianku akan ditangisi karena hilangnya manfaat dari diri ini, ataukah kepergianku dianggap biasa saja seolah aku tak pernah ada? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sebuah ukuran yang sangat indah tentang bagaimana cara membuat hidup yang sekali ini menjadi sangat berarti. Beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnasi. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabarani. Menjadi bermanfaat berarti tidak harus menunggu kita jadi orang kaya raya atau menjadi pejabat tinggi. Menjadi bermanfaat bisa dimulai dari senyum yang tulus menenangkan hati saudaramu. Menjadi bermanfaat berarti bisa dimulai dari kalimat yang baik mendamaikan dua orang yang bertikai. Menjadi bermanfaat bisa diartikan dengan tanganmu ringan untuk membantu tetanggamu yang sedang kelaparan,
atau saat ke telingamu siap mendengarkan keluh kesah sahabatmu yang sedang berduka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kualitas amal manusia, bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan atau usia yang dimilikinya. Karena hidup hanya sekali, setiap muslim hendaknya mengisinya dengan iman, amal soleh, dan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dunia ini ibaratkan tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan terakhir kita. Maka dari itu, marilah kita berbuat yang bermanfaat bagi sesama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manusia yang terbaik adalah paling bermanfaat bagi sesamanya. Dengan demikian, hidup yang bernilai adalah hidup yang dipenuhi ketaatan kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.